Dengan reshuffle kabinet hari ini, telah bergabung juga bersama kami peneliti dari SMRC, Bang Saidiman Ahmad. Selamat sore, Mas Saidiman. Selamat sore, Mas Said. Baik, ketemu lagi kita, Mas Saidiman. Iya, iya, iya. Kita langsung saja membahasnya. Saya ingin lagi meminta sekali lagi komentar Anda secara keseluruhan. Bagaimana Anda melihat komposisi kabinet yang dikocok ulang oleh Presiden Prabowo Subianto sore ini? Yang pertama adalah bahwa ini memang publik saya kira memang menunggu ada kekosongan terutama dua kementerian yaitu Menko Polkam dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan hari ini sudah diisi. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa dua posisi ini sangat penting terutama dalam konteks Indonesia. Menko Polkam sendiri adalah posisi yang sangat strategis sejak era reformasi sampai sekarang posisi ini selalu sangat penting di dalam pemerintahan. Dia seperti sebagai orang ketiga terpenting di dalam struktur pemerintahan kita setelah presiden, wakil presiden, dan Menko Polkam. Dan kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, baik domestik maupun internasional, posisi ini menjadi sangat penting ya untuk mengendalikan stabilitas politik dan juga stabilitas sosial keamanan. Kemudian yang kedua soal Menpora saya kira ini juga penting mengingat antusiasme publik dan posisi ini sekarang ditempati oleh Erick Thohir, salah satu tokoh yang juga sangat populer dalam pemerintahan Indonesia. Di dalam studi-studi yang kami lakukan selama beliau menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau adalah menteri yang paling populer di antara menteri-menteri yang lain sejak masa Pak Jokowi dan saya kira sampai sekarang. Dan Pak Erick Thohir menempati posisi Menpora ini juga menjadi sangat strategis melihat publik sekarang sangat antusias dan punya harapan yang sangat besar untuk kemudian meningkatkan kebanggaan warga Indonesia ya di kancah internasional melalui olahraga. Dan di masa kepemimpinan Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI kita melihat ada perubahan yang cukup mendasar misalnya dari sisi sepak bola. Dan saya kira saya mewakili publik di sini berharap bahwa olahraga kita secara keseluruhan mudah-mudahan bisa berkembang lebih masif gitu di tangan Pak Erick Thohir. Tapi di luar daripada itu saya kira posisi seperti penasihat khusus bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, menurut saya ini juga penting kalau kita kaitkan dengan tuntutan publik sekarang ini, yang salah satu tuntutannya sebetulnya itu adalah adanya reformasi bukan hanya di DPR tapi juga di kepolisian. Dan mudah-mudahan dengan adanya posisi ini bisa merespon ya keinginan publik untuk melakukan reformasi di bidang kepolisian. Karena kita tahu dalam beberapa tahun terakhir atau bahkan ya sejak polisi berpisah dari ABRI itu polisi semakin kuat, tetapi rupanya ini membawa ekses negatif dengan kuatnya posisi polisi sekarang ini. Kemudian ternyata tidak semuanya positif. Memang di banyak hal itu mereka menjadi lebih independen dari militer begitu ya. Tetapi juga punya ekses negatif dan saya kira ini kemudian menjadi isu belakangan ini. Di studi-studi yang kami lakukan, kepolisian menjadi salah satu lembaga negara yang dapat sorotan dari publik. Ya mungkin ada beberapa peristiwa belakangannya, ada kasus Sambo. Ada hal-hal krusial yang menjadi PR dari para pejabat yang dilantik pada sore tadi. Mas Saidiman, kita masih akan melanjutkan dialog kita usai jeda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Berita Satu Sore masih akan kembali. Bang Saidiman Ahmad, Pak Saidiman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi sebelum jeda begitu ya. Jadi menurut Anda nama-nama yang dilantik hari ini, kalau kita melihat Erick Thohir begitu ya yang mengisi pos Menpora, kemudian ada Jamari Caniago mengisi pos Menko Polkam, apakah orang-orang ini sudah cukup ideal dengan posisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Tentu Presiden punya pertimbangan ya untuk menempatkan posisi-posisi itu. Yang bisa kita katakan bahwa dua posisi ini menurut saya sangat krusial, sangat strategis. Tentu Presiden punya pertimbangan khusus dan kalau kita melihat ada jeda waktu antara pemberhentian Budi Gunawan sebagai Menko Polkam misalnya, juga Menteri Olahraga sebelumnya ada jeda waktu sampai hari ini dilantik, saya kira memang ada pertimbangan di sana. Tentu ada selain pertimbangan profesionalitas soal bagaimana menteri-menteri ini bisa menjalankan visi Presiden soal bagaimana membangun Indonesia, juga tentu ada pertimbangan politik di sana.
tarik-menarik politik, khususnya misalnya pada posisi Menpora yang sebelumnya dijabat oleh kader dari partai utama pendukung pemerintah saat ini, yaitu Partai Golkar. Jadi ada tentu banyak pertimbangan di sana, tetapi kalau kita melihat latar belakang keduanya, satu dari militer, satu lagi memang selama ini cukup menggembirakan ya ketika menjadi pengurus PSSI, tentu publik berharap bahwa adanya orang seperti Erick Thohir di sana di posisi Menpora maupun Pak siapa tadi Jamari Caniago untuk posisi Menko Polkam, tentu berharap persoalan-persoalan yang ada baik dari politik dan keamanan, stabilitas sosial politik dan keamanan bisa terjaga dan juga bisa mendorong peningkatan prestasi di bidang olahraga. Demikian pula dengan jabatan yang lain, misalnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, ini juga sangat penting dan itu juga salah satu persoalan selama ini. Sejak awal pemerintahan Pak Prabowo Subianto ada persoalan komunikasi, disadari atau tidak, mulai dari misalnya kasus dulu ada respon dari pemerintah soal gas LPG, misalnya isu sengketa wilayah Aceh dan Sumatera Utara itu kan sempat muncul, isu teror terhadap media itu ditanggapi oleh pemerintah secara kurang pas gitu ya, sehingga justru menimbulkan gejolak di lapangan. Nah, kita berharap bahwa Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekarang ini selain bisa menyampaikan apa yang menjadi isi pikiran istana atau isi pikiran presiden, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden kepada publik secara langsung sehingga itu terpahami oleh publik. Selain itu juga cara komunikasinya juga. Mas Saidiman, mohon maaf kita tahan dulu. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga yang semangat baru atau harapan barulah bagi dunia kepemudaan kita. Plus pemudi tadi kata Bang Erick Thohir dan juga dunia keolahragaan kita. Menurut Anda, Mas Saidiman? Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir tadi walaupun singkat tapi cukup komprehensif, dia menyatakan bahwa olahraga ini perlu juga dipandang sebagai instrumen bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia tentang kedikdayaannya begitu ya. Satu sisi itu, bahkan dia menyebut bahwa ini kan kementerian bukan hanya soal olahraga tapi juga pemuda, dan dia ini merangkum sekitar 131 juta pemuda Indonesia, jadi cukup besar sebenarnya. Dan yang terakhir dia menyebut soal hubungan antara kementerian ini atau dunia olahraga dan dunia kepemudaan ini dengan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dan memang menurut saya itu sangat tepat, itu sangat penting yang ada di dalam kesadaran seorang Menteri Pemuda dan Olahraga, menyadari bahwa posisi ini sangat strategis, sangat penting, apalagi mengingat Indonesia ini sedang ada bonus demografi pemuda-pemuda kita, mereka yang umurnya 40 tahun ke bawah kan itu lebih dari 60% ya dari total penduduk di Indonesia, sehingga posisi ini sangat penting. Dan kalau kita lihat tadi semangatnya sebenarnya satu sisi ingin mengangkat ya olahraga kita menjadi untuk menunjukkan kedikdayaan di dunia internasional. Ini saya kira juga sangat penting ya, ini bisa menjadi instrumen bagi bangsa Indonesia untuk kemudian mengangkat kepercayaan diri pemuda-pemuda kita, dan juga mungkin bisa jadi instrumen untuk mengubah mentalitas atau semacam revolusi mental begitu ya. Tadi Pak Erick Thohir menyatakan bahwa apa yang terjadi di dunia olahraga soal fair play, soal bagaimana sportivitas dan seterusnya itu bisa menjadi berpengaruh kepada karakter manusia Indonesia, khususnya para pemuda Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari pidatonya, saya kira ada kesadaran semacam itu. Satu sisi ingin meningkatkan olahraga, tetapi di sisi yang lain dari sini kemudian menjadi instrumen untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan. Baik. Tentu kita harapkan ini bisa terwujud begitu ya Mas Saidiman ya, dari apa yang Anda jelaskan tadi yang kemudian juga menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Mas Saidiman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore. Dan pemirsa berikutnya.